Babak baru Boruto to Blue Vortex. Adegan diawali dengan memperlihatkan Sarada masuk ke ruang Hokage, yang mana semenjak sepeninggalan Naruto, Shikamaru diangkat sebagai Hokage. Makanya aku sudah jelaskan berkali-kali kan, kenapa tidak paham juga. Ucap Sarada dengan raut wajah yang kesal. Mestinya aku yang bilang begitu Sarada, ucap Shikamaru. Sudah berkali-kali kita berkompromi, tapi tindakannya sudah melewati batas. Terlebih lagi dia adalah pemberontak, yang sudah membunuh Naruto dan sekarang mau membunuh putranya Kawaki. Dia harus diberi sanksi. Yang harus diketahui, Boruto dan Kawaki tertukar karena Eida menggunakan kekuatannya. Yang mana semua orang beranggapan bahwa Kawaki lah anak dari Hokage Naruto, dan Boruto dianggap Kawaki yang sudah membunuh Naruto. Namun yang anehnya Sarada tidak terpengaruh dengan kekuatan Eida, dia tahu Boruto yang sedang diburu itulah anak Hokage Naruto. Namun sudah berkali-kali menjelaskan Shikamaru selalu membantahnya. Kalau dia tidak bersalah kenapa harus kabur? Kita punya kesaksian dari Senrigan Eida. Ucap Konohamaru, siapapun akan kabur jika orang-orang diperintahkan untuk membunuhnya. Tolong cabut perintah itu sekarang juga, kita dengarkan dulu kesaksiannya. Ucap Sarada, Shikamaru pun menjawab, dengar ya Sarada. Saksi untuk Boruto tak hanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi juga keinginan penduduk desa. Banyak dari penduduk desa yang marah, karena pengkhianatan yang dia lakukan. Kalaupun aku mencabut perintah itu para penduduk tidak akan puas. Kalau sudah mengerti kembalilah ke misimu, pembicaraan kita selesai. Ini yang terakhir. Sarada pun membalikkan badannya dengan raut wajah yang masih kesal, dia pun berkata. Apa karena papaku juga pemberontak seperti Boruto? Oi Sarada, kau tak boleh berkata seperti itu kepada Hokage ke-8, ucap Konohamaru dengan nada kesal. Biarkan saja Konohamaru, ucap Shikamaru. Ini bagaimana dirimu bertindak sebagai shinobi Konoha, ini gak ada hubungannya dengan Sasuke. Dulu Hokage ke-7 menyeret pulang papa yang keluar dari desa, karena berbuat dosa besar, lalu menjadi Hokage mesti masih tetap genin. Yang jadi panutanku Hokage ke-7, bukan Anda. Ucap Sarada yang langsung pergi meninggalkan ruangan Hokage. Adegan pun beralih dengan memperlihatkan dimensi lain, yang mana di situ terlihat Kawaki yang sedang mengunjungi Naruto dan Hinata. Naruto dan Hinata disekap oleh Kawaki, dimensi ruang dan waktu yang tidak berjalan seperti biasanya. Demi untuk melindungi Naruto dan Hinata Kawaki nekat mengurung keduanya. Anggapannya Naruto dan Hinata akan selamat jika mereka berada di dimensi lain. Kekhawatiran Kawaki akan serangan Momoshiki yang merasuki tubuh Boruto, yang akan berpotensi membahayakan jiwa Naruto jika Boruto tidak bisa mengendalikan dirinya dan berubah menjadi Momoshiki seutuhnya. Di tempat lain terlihat Sarada bertemu dengan Sumire. Sumire berkata, awalnya orang-orang merasakan banyaknya kejanggalan, aneh kalau Kawaki lahir dan tumbuh di desa ini, sementara tubuhnya dimodifikasi oleh Kara. Bahkan Shikamaru juga sampai mempertanyakan soal keberadaan Momoshiki pada Kawaki. Sarada berkata, sebaliknya orang-orang menganggap bahwa Boruto adalah orang asing, pemberontak dan pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekuatan gila ini? Kekuatan Zeno akan menghilangkan ingatan orang-orang seiring berjalannya waktu. Di tempat lain terlihat Eida dan Daemon, menggunakan kekuatannya sedang mengawasi Sarada dan Sumire. Eida berkata, kalian belum nyerah juga, itu mustahil bisa terpecahkan. Belakangan ini aku jadi semakin mengerti kekuatan itu, sama seperti kekuatan Mirio pemikat. Aku sendiri pun tidak bisa mengontrol kekuatan Zeno. Zeno adalah satu dari Shinjutsu Otsutsuki. Kini posisi Boruto dan Kawaki tertukar, yang berubah adalah ingatan semua orang. Kekuatan itu menulis ulang ingatan semua orang tentang Boruto dan Kawaki. Di tempat lain terlihat Kawaki dan Mitsuki sedang membahas Boruto. Mitsuki khawatir jika tiba-tiba Boruto datang dan mengincar Kawaki. Namun Kawaki menenangkan Mitsuki, bahwa jikalau Boruto datang pasti tidak akan luput dari pengawasannya, sekalipun Boruto menggunakan teknik menghilangkan cakranya. Seandainya dia datang ke desa aku pasti akan langsung merasakan hawa keberadaannya, ucap Kawaki. Mitsuki terlihat raut wajah yang marah sambil berkata, akan kubunuh dia dengan tanganku ini, aku akan melindungimu. Terserah lakukan saja semaumu, tapi jangan mengikutiku ke sana kemari seperti orang gila. Ucap Kawaki seakan tidak memperdulikan Mitsuki. Tiba-tiba Kawaki mendengar panggilan dari regu pencari. Kawaki kami menemukan Sumeato, di dinding luar. Kawaki langsung bergegas terbang menuju tempat regu pencari.
Tetaplah siaga, aku menuju ke sana, ucap Kawaki. Sesampainya di sana Kawaki langsung memeriksa Sumeato tersebut. Namun Kawaki sangat terkejut, ternyata Sumeato ada yang menempel di salah satu punggung regu pencari. Kawaki langsung menginstruksikan untuk semua regu pencari, agar kumpul di satu tempat. Kawaki menduga Sumeato ada yang menempel di regu pencari yang lainnya. Dan benar saja di tengah keramaian desa, keluarlah Sumiaka dari salah satu punggung regu pencari. Shikamaru sebagai Hokage, langsung menginstruksikan agar segera mengevakuasi korban warga sipil dan agar segera mengirim bantuan pasukan yang bisa bertarung. Apa yang ingin kau lakukan di saat seperti ini, Kode? Ucap gerutu Shikamaru. Di tempat kejadian Kawaki mulai bertarung melawan Sumiaka, yang terus bermunculan, dibantu para shinobi Konoha. Shin berpindah memperlihatkan Sarada yang terkejut, melihat beberapa Sumiaka bermunculan di hadapannya. Namun yang lebih mengagetkannya kemunculan sosok Code, keluar dari salah satu Sumiaka. Apa kabar Sarada Uchiha? Ucap Kode. Kau ada perlu apa di Konoha? Jawab Sarada. Aku mencari Boruto. Dia tidak ada di sini, dia sudah keluar dari desa sejak 3 tahun lalu. Cari saja di tempat lain. Aku sudah bilang kalau dia tidak ada di Konoha, jawab Sarada. Aku tahu, selama 2 tahun belakangan ini aku terus mengejarnya, dan itu membuatku lelah. Makanya aku datang ke Konoha. Aku memutuskan berhenti mencarinya. Akan kubuat mantan teman-temannya, untuk memanggil dirinya. Supaya bisa sampai di telinganya, perdengarkan teriakan suara yang bagus. Pertama-tama ku mulai dari kau, Sarada. Baru saja, Code berhenti bicara. Tiba-tiba ada sosok yang sangat cepat dan sudah mendaratkan kakinya di muka Kode. Orang itu berkata, cara berpikirmu yang menjijikan itu, yang membuatmu dijauhi perempuan. Sarada yang melihat itu gemetar, seakan tidak asing dengan sosok yang nampak di depannya itu. Nantikan kelanjutan ceritanya, pantengin terus channel ini. Jangan lupa like dan subscribe.